A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junus samawati wa ard wa kanallahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Rasulullah sallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Al hadis. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada zuhur ini di Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Bahkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita masih diberikan sehat wal afiat, lahir dan batin, bahkan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama hadir di Masjid Al-Jabar ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah, hidayah dan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana nabiyana baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in wa taba'ut tabi'innya, dan juga sampai kepada kita sekalian umatnya yang selalu taat dan istiqomah kepada ajarannya sampai dengan yaumil qiyamah insyaallah. Al-Mukarram, para alim ulama, para asatid, para habaib, pengurus DKM Masjid Al-Jabar, dan beserta jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan melangkahkan kaki hadir di tempat yang mulia ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga InsyaAllah akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini, para malaikat akan hadir di tengah-tengah kita untuk menyaksikan dan selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjamu daripada seluruh jamaah yang hadir pada bazak zuhur pada hari ini. Kesempatan yang singkat ini, hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui, di bulan Rabiul Awal ini merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat bersejarah bagi kehidupan daripada manusia. Karena apa? Karena telah lahir ke dunia pemimpin umat manusia yang membawa risalah dari alam kegelapan kepada alam yang cahaya nurullah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama beliau adalah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat pantas ketika pada hari ini kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada salah seorang pemimpin yang bisa menghadirkan kepada kita agar di mana kita akan selalu mendapatkan risalahnya. Banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizatnya Al-Qur'an Karim. Bahkan insyaallah
banyak yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya yang akan menjadikan kita untuk selalu mencintainya. Sangat pantas ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dan hamba Allah untuk selalu mencintai baginda Rasulullah SAW, agar senantiasa apa yang dia diharapkan dan diinginkan akan menjadikan syafaatul uzma bagi kita, akan diberikan keselamatan kita tidak hanya di dunia, tetapi insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana dalam firman Allah diungkapkan dalam surat Al-Ahzab dalam pembukaan tadi ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zaqallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasul itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui baginda Rasulullah SAW banyak memberikan risalah kepada kita, yaitu kepada umatnya untuk sama-sama agar senantiasa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang paling mulia, akhlak yang perlu dicontoh menjadikan suri tauladan kepada kita. Karena apa? Karena sering banyak mengatakan bahwa indikator daripada akhlakul karimah tidak lain adalah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator ini tentunya banyak parameter-parameter yang harus kita bangun, yang harus kita ciptakan, terutama ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Tidak lain adalah kita insyaallah mudah-mudahan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang sangat mulia, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tergolong kepada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, krisis yang terjadi dewasa ini adalah krisis moral dan akhlak, di mana tidak sedikit banyak di antara kita yang selalu berkaitan ucapan dan perkataannya terkadang tidak terkendali. Banyak cemoohan, cacian, makian, bahkan tidak sedikit terjadi adanya bully dan atau perundungan. Ini menjadikan perpecahan, menjadikan di antara kita perselisihan dan perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan permusuhan di antara kita. Hadirnya baginda Rasulullah SAW tiada lain adalah kita. Yang pertama, penyebab daripada krisis akhlak yang terjadi karena longgarnya daripada pegangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang telah diberi kuota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kita diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, bahkan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Maka itulah kesempatan kuota oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa kita diberikan kesempatan untuk amanah billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah kita meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang krisis yang kedua, hadirin jamaah yang Allah muliakan, yaitu pembinaan moral dan mental yang kurang efektif ketika kita dihadapi selama ini. Apa yang terjadi? Tidak sedikit dengan adanya era teknologi dan informasi, era globalisasi dengan 4.0 yang muncul di antara kita, terkadang menjauhkan daripada kita kepada Al-Quran. Bahkan tidak sedikit menjauhkan kita kepada masjid. Bahkan bahwa masjid yang selalu kita laksanakan di dalam innama ya'muru masajidallah, bahwa sungguh orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan daripada masjid. Tapi ternyata dengan adanya perkembangan yang berkaitan dengan adanya teknologi yang berkembang ini, menjauhkan daripada masjid-masjid yang sangat kita dambakan, yang sangat kita harapkan untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita tatma'inul qulub, agar senantiasa kita menjadi tenang, agar kita merasa menjadi aman, akan juga kita akan merasa nyaman. Di masjid yang kita cintai ini merupakan salah satu bagian kita adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah derasnya daripada arus budaya hidup, di mana yang berkaitan dengan adanya milenialisme yang selalu mengguncang kepada umat manusia. Tidak sedikit bahwa sekarang kualitas iman bagi orang Islam sekarang mengalami penurunan yang drastis. Sebagaimana para mahasiswa di Unisba yang saya bimbing mendapatkan suatu penelitian yang luar biasa. Ternyata hasilnya adalah terdapat kemunduran, terdapat penurunan daripada angka kualitas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan salah satu PR bagi kita semua. Kita alhamdulillah wa syukurillah bisa hadir di tempat ini agar senantiasa kita selalu mengikuti daripada suri toladan bagi Rasulullah SAW, yaitu kita selalu jujur, selalu kita juga yang berkaitan dengan tabligh, salah satunya adalah kita bersama-sama untuk mendengarkan daripada tausiahnya dengan berbuat daripada kebaikannya, dan sekaligus juga kita memegang amanah, terutama melaksanakan daripada apa yang telah kita lakukan, terutama membina, membimbing daripada anak-anak kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bahkan kita menjadi patonah agar senantiasa juga istiqomah dalam melaksanakannya, agar senantiasa krisis-krisis yang tadi menimbulkan daripada moral dan akhlak yang terganggu kepada anak-anak kita menjadikan salah satu bagian kita untuk mewujudkan bahwa anak-anak kita akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir, karena mereka selalu mendoakan kepada kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, akhlak yang diberikan oleh Rasulullah SAW tidak lain adalah kita harus laksanakan. Yang pertama adalah sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70, diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yaitu artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang benar. Ini adalah salah satu bagian daripada PR kita. Kemudian juga diungkapkan qulu qaulan baligha, agar senantiasa kita juga santun sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 63. Kemudian juga diungkapkan disampaikan qulu qaulan ma'rufa, agar senantiasa kita selalu berbuat baik dan kebajikan di antar sesama manusia. Kemudian yang keempatnya adalah qulu qaulan karima, adalah kita selalu hormat kepada siapapun, karena Rasulullah SAW selalu hormat kepada para sahabatnya, selalu hormat kepada siapapun, baik yang tinggi maupun yang rendah, maupun yang usia yang paling tinggi, usia yang mungkin usianya lebih daripada beliau. Kemudian juga yang rendah, beliau adalah memberikan suatu toleransi yang sangat baik. Kemudian juga qulu qaulan layyina, adalah baginda Rasulullah selalu lembut, menyampaikan ucapan dan perkataan, tidak ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain, bahkan menyinggung daripada hati orang lain. Baginda Rasulullah betul-betul akhlaknya yang sangat mulia, betul-betul adalah menjadikan suri teladan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah qulu qaulan maisura, yaitu di mana beliau adalah adanya kedekatan di antara keluarganya, mendekatkan kepada istri dan anak-anaknya, sehingga betul-betul beliau sangat taat dan patuh, membina, membimbing, mengayomi, bahkan selalu membimbing dalam setiap melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini menjadikan salah satu introspeksi kepada kita, sekaligus memberikan salah satu motivasi agar senantiasa kita pada bulan Rabiul Awal ini, dengan lahirnya daripada baginda Rasul, kita selalu mencintainya. Karena apa? Karena akhlakul karimah yang dicontohkan menjadi tauladan kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan diberikan umur kota sampai saat ini, kita selalu menteladani apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan tentunya dengan kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita digolongkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya pertemuan, dengan adanya majelis talim yang sangat singkat ini, menjadikan salah satu bagian daripada amal jariah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan segala langkah, segala apa rencana, segala apa yang akan kita laksanakan dan lakukan selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalikan kan wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana arinal haqqa wa haqqa tiba'ah
warinal batila batila wasukna tidabah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din, tanfil jasadi wa tanfil ilmi, wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidhan fi syakaratil maut wan najata minan nar wa bil hisab. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata bil adhari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah Rasulullah tentunya dengan adanya kegiatan ini menjadikan salah satu bagian daripada niat ibadah kita yang tulus dan ikhlas sehingga selalu bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.